Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang prinsip-prinsip dasar dalam Islam menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih. Untuk mengetahui agama Islam dengan benar, maka setiap muslim harus mengetahui prinsip-prinsip dasarnya. Yang pertama kemarin, mensyukuri nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Karena karunia Allah yang terbesar di dunia ini adalah agama Islam, maka kita harus mensyukurinya dengan mempelajari agama Islam dengan benar agar kita menjadi muslim yang benar. Kemudian yang kedua, di antara prinsip-prinsip dasar Islam adalah Islam adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang tidak sulit. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk seluruh alam. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran untuk membimbing manusia kepada kemudahan, keselamatan, kebahagiaan, dan tidak membuat manusia celaka. Allah berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar kamu menjadi susah. Illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Al-Qur'an diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Surat Thaha ayat 2 sampai 4. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan atas hambanya. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Dan Allah juga berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesukaran. Surat Al-Hajj ayat 78. Agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, baik dalam hal akidah, syariat, ibadah, muamalah, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk menghadap dan masuk ke dalam agama fitrah. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah sesuai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah Azza wa Jalla telah menanamkan dalam hati semua manusia cenderung kepada agama Islam, sehingga dalam hati mereka ada kecintaan kepada kebenaran dan mengutamakan yang benar. Ini adalah hakikat fitrah. Oleh karena itu, barang siapa yang keluar dari fitrah ini, maka disebabkan pengaruh luar yang datang kepada fitrah itu sehingga merusaknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tidak ada seorang anak pun yang lahir kecuali di atas dasar fitrah Islam. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya
Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia kemudian Allah memberikan beban kepada hamba-hambanya apa yang tidak mereka sanggup lakukan. Maha suci Allah dari sifat yang demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tidak ada hal apapun yang sulit dalam agama Islam. Allah tidak akan membebankan sesuatu yang manusia tidak mampu melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah yang artinya sesungguhnya agama Islam itu mudah. Tidaklah seorang mempersulit atau berlebih-lebihan dalam agama kecuali akan terkalahkan, yakni tidak dapat melakukannya dengan sempurna. Oleh karena itu, berlaku luruslah, sederhanalah, tidak melampaui batas, dan bergembiralah karena memperoleh pahala, serta mohonlah pertolongan kepada Allah dengan ibadah pada waktu pagi, petang, dan sebagian malam. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menganggap Islam itu berat, keras, dan sulit, hal tersebut hanya muncul karena yang pertama, ketidaktahuannya tentang Islam. Artinya dia tidak mempelajari agama Islam, tidak mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih menurut pemahaman para sahabat, dan tidak mau menuntut ilmu syar'i. Maka dia menganggap agama Islam ini agama yang berat, susah, dan keras. Kemudian yang kedua, orang tersebut mengikuti hawa nafsu. Walaupun mungkin sudah tahu tentang Islam, tapi kalau mengikuti hawa nafsu maka akan menganggap berat. Orang yang mengikuti hawa nafsu hanya akan menganggap mudah apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga, banyak berbuat dosa dan maksiat. Sebab dosa dan maksiat menghalangi seorang untuk berbuat kebaikan dan selalu merasa berat untuk melakukannya. Kemudian yang keempat, mengikuti agama nenek moyang dan mengikuti banyak pendapat orang. Mungkin ada orang yang merasa menganggap agama Islam ini berat, sulit, karena dia mengikuti pendapat orang, bukan mengikuti Al-Quran, bukan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Maka dia merasa Islam adalah agama yang sulit dan berat. Jika dia mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, niscaya dia akan mendapatkan hidayah dan Allah akan memudahkan dia dalam menjalankan agamanya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya untuk menghilangkan beban dan belenggu-belenggu yang ada pada manusia, menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 157. Dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israel. Di antara beban berat itu adalah bertobatnya penyembah sapi dengan saling membunuh. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Kemudian memotong anggota badan yang melakukan kesalahan. Kemudian melarang makan dan tidur bersama istri yang sedang haid. Kemudian membuang atau menggunting kain yang terkena najis. Itu semua beban-beban yang Allah pikirkan kepada Bani Israel. Kemudian Islam datang dengan kemudahan. Kemudahan syariat Islam berlaku dalam semua hal, baik dalam pokok maupun cabang. Baik tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, jual beli, pinjam meminjam, pernikahan, hukuman, dan yang lainnya. Semua perintah dalam Islam mengandung banyak manfaat bagi pelakunya. Sebaliknya, semua yang dilarang dalam Islam
mengandung banyak kemudaratan, bahaya di dalamnya. Maka kewajiban atas kita untuk sungguh-sungguh memegang teguh syariat Islam dan mengamalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru." Permudahlah dan jangan mempersulit. Berikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan lafaz ini milik Al-Bukhari. Mungkin sekian yang biasa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan kita tercatat termasuk orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Nakhatim bidu'a qadul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.